digodok, dicemplungin, ya kan, dengan api yang membara panas, sehingga Gatot Kaca ketika dia keluar dari kawasan dari muka itu, dia menjadi seorang yang pandai berkelahi. Dia menjadi pendekar, dia menjadi orang yang cerdas, suka menolong orang dan lain-lain. Bisa terbang bahkan. Nah, maka Kiai Daniel tadi tentu berharap ketika saudara keluar daripada pondok pesantren ini, saudara bisa hebat, bisa terbang, menari, berdebat, berkelahi seperti Gatot Kaca. Maka belajarlah sungguh-sungguh di pondok pesantren ini. Nah, saya di sini diminta oleh komisioner dan juga teman-teman dari Bawaslu untuk berbagi mengenai apa itu partai politik dan pemilu dalam kacamata hukum tata negara. Gitu ya, saudara. Sebelumnya saya ingin mengkaji dulu apa itu hukum. Nah, hukum itu banyak sekali didefinisikan oleh para pakar. Tetapi ada yang menarik, saya senang dengan pendapat Hans Kelsen, filsuf hukum tata negara. Beliau mengatakan bahwa law is norm. Law is norm. Hukum adalah norma. Artinya karena dia norma, maka bisa tertulis, bisa juga enggak. Gitu. Jadi tidak harus hukum itu ada dulu tertulis, baru kemudian dia menjadi aturan yang mengikat kita, tidak. Makanya ada dalam hukum perikatan, itu bahkan ketika kita sama-sama berteman, kamar kita sebelahan, apalagi sekamar. Kalau di kehidupan keluarga kita bertetangga, kalau di sini kan sekamar nih, ada yang sekamar, ada yang mungkin kamar sebelahan. Dalam hukum perikatan, dalam konsep hukum perikatan, tidak perlu ada perjanjian, ayo nanti kita saling tolong-menolong ya. Nggak perlu. Maka sudah menjadi hukum bagi mereka, mereka harus saling tolong-menolong. Karena hukum perikatan itu adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu. Artinya untuk saling tolong-menolong. Gak perlu untuk kita perjanjian. Kalau gua kurang duit, lu harus pinjeminnya, gak perlu. Nah, nanti kalau gua minjem 10.000, lu balikin 10.000 lagi, gak perlu. Pokoknya namanya bertetangga, namanya sekamar, namanya sepondok. Kalau dia kurang 10.000 untuk beli obat, kita harus beli 10.000 untuk dia beli obat. Udah gitu aja. Gak perlu ada yang tertulis itu, gak perlu. Nah, itulah maksud Hans Kelsen, law is norm. Hukum adalah norma. Makanya ketika tiba-tiba kita misalnya pulang ke rumah, ayah kita lagi sama temannya. Ketika kita bertemu ayah kita cium tangan. Ketika ketemu teman ayah kita nggak cium tangan. Kadang kita dicinta oleh ayah kita. Ada tidak aturan tertulis bahwa seorang anak kalau ketemu teman ayahnya harus cium tangan? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Tetapi itu menjadi hukum ya buat kita. Normal kan? Kalau kita tidak melakukan itu, kita merasa berdosa. Maka kita spanduk, baliho, iklan di medsos, di televisi. Nah, saudara harus siap nanti melihat itu semua. Gitu. Nonton dulu, belajar. Suatu kali kan mungkin saudara pelakunya. Gitu ya. Betul-betul, kalau perlu bantu pasangin. Gitu. Kalau dia, oh sepatu mau masak bang, kamu caleg ya? Saya bantu bang. Karena dengan saudara juga masangin, saudara membantu KPU dan Bawaslu untuk bekerja menyelenggarakan pemilu ini agar menjadi pemilu yang baik. Nah, nanti peran Bawaslu ketika saudara masang di daerah yang nggak benar, di daerah yang dilarang oleh tata tertib atau tata cara penyelenggaraan kampanye, tentu di situ Bawaslu akan menegur. Ketika tiba-tiba mempromosikan partai politik di tempat-tempat yang tidak boleh seharusnya dilarang, artinya di situ Bawaslu akan berperan. Namanya Badan Pengawas Pemilu. Kalau nggak ada Bawaslu, KPU nggak bisa melaksanakan pemilu. Begitupun pemilu tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, kalau gitu apa sih pemilu itu, saudara-saudara? Pemilu kalau menurut Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum itu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, untuk memilih DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
untuk memilih DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atau anggota MPR. Yang keempat, memilih anggota DPRD provinsi. Yang kelima, memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Kalau di Kota Bekasi ya kota DPRD Kota Bekasi. Nah, pemilu itu menurut undang-undang sarana kedaulatan rakyat. Artinya pemilu itu cuma kebetulan masa periodenya segitu aja. Kalau ad hoc atau enggak, jelas nggak ad hoc. Karena penyelenggara itu memang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, pasal 22E ayat 5 itu, gitu. Jadi bangga ya, kita harus bangga menjadi Panwascam, PPS, kita harus bangga. Ya kan, jangan dilihat wah cuma dekat kecamatan, jangan dong. Justru yang kecil-kecil itu bisa membuat negara menjadi kuat. Kalau Panwascamnya Kota Bekasi Utara kuat, cengkeramannya, maka Bawaslu Kota Bekasi akan menjadi kuat ya? Kuat. Kalau Bawaslu Kota Bekasinya kuat, cengkeramannya, maka Bawaslu RI-nya menjadi kuat juga. Gitu. Jadi berorganisasi itu ibarat kuku, saudara. Kuku itu kecil kan, tapi dia belum bisa melukai kan? Dia bisa melukai tajam, makanya ada istilah apa? Lu macan ompong, gitu kan? Artinya lu ngaku macan, betul ompong kan? Nggak berasa gigitan lu. Tapi hati-hati lu, ketika macan itu sadar bahwa dia ompong, gara-gara ente pada bahan bilang dia ompong, ingat, dia bisa gunain cakarnya. Bang Billy misalnya ikut sama saya, lu kan macan ompong, Billy ngingetin gua udah kuku nih, gua cakar aja Billy. Gak usah gue gigit, gitu. Nah bayangkan kalau Panwascam seluruh Kota Bekasi tajam seperti Kota Bekasi, seperti Panwascam Bekasi Utara, maka Bawaslu Kota Bekasi akan menjadi Bawaslu yang tajam. Dan kalau Bawaslu Kota Bekasi tajam, Bawaslu RI akan menjadi Bawaslu RI yang kuat. Dan ini akan mensukseskan pemilu di 2024 nanti. Jadi udah betul banget dah, harus bangga menjadi Panwascam.